berdiri. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Silakan dulu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak sehat? Semua sehat. Nah, kalau kalian sehat semua, berarti kita perlu patut kita panjatkan kepada Tuhan karena Ia baik, sehingga kita kembali untuk berkumpul di ruang kelas ini. Nah itu saya minta supaya semua itu jangan sakit lagi. Seperti di pertemuan minggu kemarin itu ada yang sakit toh? Ya. Mana ketua kelas, benar toh? Ketua kelas. Baik, terima kasih. Baik, hari ini semuanya siap untuk mengikuti proses pembelajaran sejarah hari ini? Siap. Baik, kalau siap ya terima kasih ya Pak Guru absen dulu. Adinianus Orcona, Afrida Sio, Aurel Sakit, Boko Emma Furet, Hadir Pak Guru. Carolina Marputi, Densri Selvi Pico, Hadir Pak Guru. Fedi Robi, Hadir. mana Fedi Robi? Mana Fedi Robi? Baik, Hendrikus Prabuku, Januarita Sarah Majefat, Hadir. Jonathan Erupan, Junandi Mutia, Hadir. mana Junandi? Clara Kelin Kopiaga, Sakit, Leonardo Tian, Levina Ferentruma, Hadir. Magdalena Membrasa, Maria Dimara, Memi Arta, Hadir. Rika Urbon, Hadir. Stephen Low, Cecilia Lady Perwean, Hadir. Stilia Makoi, Hadir. Vincent Gilbert Nomo, Hadir. Juliana Urbon, Laki Hadir. Dionysius Hindom, Benyamin hadir. Baik, berarti hari ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang yang tidak hadir ya, dengan alasan satunya sakit, lalu duanya sakit, lalu duanya absen ya. Baik, terima kasih ya, terima kasih untuk kehadiran kalian pada hari ini sehingga keberadaan kalian itu cukup membanggakan kami dan juga saya, cukup membanggakan saya. Nah baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ayo sekarang. Ya, teman-teman semua sebelum kita berjalan, mari kita berdoa mulai. Sekali lagi bersyukur kami kehadiran Tuhan atas segala kasih pada penjagaan-Mu yang Kau berikan kami dari malam hingga kali ini, dan saat ini kami akan mulai berjalan. Kami mohon keberatan Kau terus kepada kami agar pelajaran yang kami diberikan oleh Bapak Guru kami itu tertanam dan terpandang dalam kami. Berkati juga Bapak kami Tuhan agar berdiri dan selalu senantiasa melihat kami karena tetap dilatih. Karena itu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah pimpin kita dalam doa ya, dalam doa pembukaan, sehingga dengan doa kita akan kita akan bersyukur pada Tuhan karena atas berkat yang kasih-Nya, sehingga hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Baik, materi kita minggu kemarin sampai di mana?
membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, apalagi sosial. Selain itu budaya. Ya, ada 3. Nah, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang dampak dalam bidang budaya? Ayo silakan. Yang masih ingat dampak dalam bidang budaya? Ya, berdiri, Israel. Dampak dalam bidang budaya itu adanya kata-kata yang hampir mirip dengan kata-kata dari bangsa penjajah, misalnya sepatu, Apa lagi? anduk, Lalu buku. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk dia dong. Nah, jadi itu harus diingat kembali. Materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu harus diingat kembali. Supaya tetap tertanam dalam kita punya pikiran. Nah, itu yang harus kita ingat kembali. Nah, dari untuk hari ini kita akan lanjut kembali. Kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Dampak semua perhatikan ke depan. Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar kita adalah yang pertama menganalisis dampak penjajahan, kondisi ekonomi dan juga kondisi pendidikan. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang masalah politik, budaya dan sosial. Nah, yang berikutnya tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyimpulkan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Nah, jadi untuk sebelum kita memulai dengan pembagian diskusi kelompok kita pada hari ini, saya minta kita berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Semua berdiri. Kepalkan tangan begini. Ayo, perhatikan di depan. Pemuda belajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insaf dan sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan nusa. Yang kedua, Pemuda belajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insaf dan sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan nusa. tangan kalian semua. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Pak Guru kita membagi kelompok kembali. Nah, jadi saya minta untuk kelompok 1 silakan bergegas kembali ke kelompoknya masing-masing sekarang. Sekarang kelompok 1 silakan kelompok 1 untuk bergegas. Kelompok 1 untuk bergegas. 1,
ini kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya yang ini. Lalu kelompok 4 ketuanya Stilia Marco Oi. Nah itu sudah kelompok. Jadi ketua-ketua kelompok wajib untuk sebentar itu menyiapkan teman-teman kelompok anggotanya dengan baik, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu kita berjalan dengan baik. Lalu sekarang juga siapkan alat tulisnya kalian, silakan ambil alat tulis. Lalu ketua kelas tolong bagi buku. Ketua kelas tolong bagi buku. Ketua kelas. Ketua kelas tolong bagi buku. Satu orang bantu bagi buku satu-satu. Nah, ini satu-satu. Tolong bagi buku. Tolong bagi buku. Dua-dua. Satu itu satu-satu ya. Ini satu. Tolong. Itu satu-satu boleh. Buku itu satu-satu. Udah, pas. Baik, terima kasih ketua kelas dengan Demi yang sudah membantu. Baik semua perhatikan buku, siapkan alat tulisnya kalian, buku yang ada siapkan semua, sehingga sebentar itu jangan dicari lagi, ya, jangan dicari lagi. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita kembali tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, tetapi yang nanti kita ambil, itu adalah tentang dampak ekonomi Dan pendidikan. pendidikan. Nah, ini yang harus kita selesaikan pada hari ini, ya, tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, bagaimana kita menganalisis tentang kehidupan ekonomi dan juga kehidupan tentang pendidikan, kondisi pendidikan. Ya. Nah, jadi untuk itu kita mulai, ya, saya minta kita nanti mengamati gambar dan juga menonton video. Ya. Nah, jadi perhatikan, kita nonton video, ya, kembali kita nonton video. Nah, semua perhatikan ke depan, nonton video dulu. Ayo kita semua perhatikan, nonton video, semua nonton video. Ayo kita nonton video. Aku senang sekolah. Sekolah. Perhatikan, kita nonton. Senang tidak?
Satu dari sana. Sudah dari sana. Ada apa? Ada kelinci. Baik, setelah kalian menonton video, sekarang kita amati kembali ya. Ini gambar ya. Perhatikan gambar depan. Ya. Perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Lalu itu gambar yang pertama ya. Gambar yang kedua ini coba perhatikan. Ya. Perhatikan gambar yang kedua. Ya. Yang kedua, apakah seperti kita pun sekolah? Ya. Hampir ya. Hampir seperti kita pun sekolah ya. Syukur. Ya. Baik, itu gambar yang kedua. Lalu kalian lihat yang berikutnya. Ini gambar yang ini ya. Gambar 3 ini coba perhatikan. Tentang keadaan, tentang bagaimana kehidupan sosial berkaitan dengan kehidupan sosial pada saat itu yang selalu berkaitan dengan bagaimana pola kehidupan ekonomi dan sosial. Baik, nah setelah kalian mengamati gambar dan juga menonton video, mengamati gambar dan juga menonton video, setelah kalian ini mengamati gambar dan juga menonton video, coba perhatikan di depan. Coba kamu buat beberapa pertanyaan terkait dengan gambar yang kalian amati tadi, ya. Ataukah bagaimana kira-kira kesan apa yang Anda dapat sebagai pelajaran yang kamu peroleh untuk mencermati video dan gambar tersebut. Coba silakan. Silakan. Ya sudah, ada. Silakan berdiri. Kira-kira tadi ada video dan gambar tadi. Mungkin saya dari gambar pertama dan video tadi, pertanyaannya itu bagaimana perbedaan antara pendidikan di zaman penjajahan dan pendidikan di zaman sekarang. Oh baik, terima kasih tepuk tangan untuk Yesriel. Baik,
Kira-kira kesan apa yang Anda peroleh ketika Anda mengamati gambar dan video? Video tadi tentang pendidikan. Bagaimana saya ke sekolah. Lalu gambar tadi itu ada gambar foto sekolah yang begitu maju, dan juga gambar satu tentang dalam kelas pada masa penjara. Kira-kira kesan apa yang Anda temukan? Tidak baik mereka seperti memberikan kepada kami. Ya baik, itu menjelaskan untuk video dan perbedaan gambar tadi. Pada masa penjajahan dulu itu sangat susah sekolah. Yang sekarang sekolah sudah lebih modern, guru adalah teman kita. Jadi kita lebih mendekati kita ke guru, dan guru juga seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rosri. Dia membandingkan bahwa sekarang keberadaan sekolah kita saat sekarang ini, bahwa guru itu adalah teman kita. Yang dulunya mungkin gurunya kalau lewat begini orang sudah takut, tapi sekarang guru adalah teman kita. Dalam hal apa? Dalam hal belajar. Dalam hal apa lagi? Dalam hal apa? Berdiskusi. Nah itu bahwa ketika dia mengamati bahwa kesan yang dia peroleh bahwa tentang pendidikan itu, dia membandingkan pendidikan kita sekarang. Baik, Rosi, terima kasih. Yang lain lagi, kelompok yang lain silakan. Gambar tadi kan ada gambar tentang sekolah, gambar tentang apa lagi? Tentang kehidupan ekonomi dan sosial itu. Kira-kira kesan apa yang Anda ambil dari situ? Silakan. Kelompok ini, ayo, Alessandro. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya memberikan sedikit kesan dari foto dan video dari gambar yang ada di depan. Menurut saya sekolah zaman dulu perlengkapan sekolahnya sangat sulit, dan jarak untuk sekolahnya sangat sulit, atau kendaraan untuk pergi ke sekolahnya sangat susah sekali. Dibandingkan dengan zaman sekarang, sekolahnya mulai modern. Sekolahnya mulai modern seperti ini ya? Iya. Teknologinya sudah mulai canggih, dan transportasinya sudah mulai lancar untuk akses ke sekolah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, kelompoknya ini. Ayo, kelompok 4. Kira-kira kesan apa yang Anda peroleh, yang Anda petik ketika Anda mengamati gambar dan juga menonton video tentang bagaimana seorang anak kecil ke sekolah. Ketika di sekolah dia bertemu dengan gurunya, sambil bermain, belajar di situ, dia merasakan bahwa semua kebahagiaan itu ada di lingkungan pendidikan. Tapi beda ketika saya mengamati gambar yang satunya lagi, bahwa bagaimana tentang kondisi pada masa penjajahan dengan kehidupan sosial dan ekonominya seperti itu. Kira-kira apa? Pesan apa yang Anda petik? Ayo silakan. Kira-kira pesan apa yang Anda petik? Tadi kan kelompok satu sudah menjelaskan bagaimana perbedaan antara apa? Pendidikan masa penjajah dan pendidikan sekarang seperti yang kita rasakan dalam ruang kelas ini. Coba kelompoknya ini silakan. Prabuku, ayo silakan. Silakan. Kira-kira pesan apa yang Anda peroleh? Kelompok ini sudah, 1, 2, 3-nya sudah, 4-nya belum. Silakan. Ya, ayo berdiri. Kira-kira apa pesan apa yang Anda petik? Entah dalam bidang pendidikan atau dalam bidang ekonomi. Kalian lihat gambarnya seperti itu. Bagaimana mereka gantung kayunya itu, mereka jalan kaki. Pada masa penjajahannya. Itu mereka sangat susah sekali. Mereka sangat susah itu ketika kalian lihat gambar di sana. Bagaimana mereka menapaki jalan yang begitu sempit, lalu mereka harus ada beban. Sekarang kan sudah tidak ada beban tuh. Kita ke sekolah sudah tidak ada beban lagi tuh. Bawa apa? Bawa tas. Setelah itu bawa apa lagi? Buku, bawa HP. Nah itu. Baik, satu orang
silakan. Betul? Ayo. Kira-kira pesan apa? Pesan apa yang Anda peroleh? Ada yang mau menambahkan, silakan. Yang mau menambahkan lagi, silakan. Hah? Baik ya. Baik, itu ada yang mau silakan tambahkan. Terima kasih kepada kami di sini karena akan membantu kelompok sebelah. Ya, bisa kita lihat pada gambar dan video yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Guru bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan terkait pendidikan pada masa dahulu dan masa sekarang. Di mana pada masa dahulu itu pendidikan sangat bergantung terhadap dampak sosial dari anak yang ingin mengikuti pendidikan, di mana hanya anak-anak dari kasta menengah ke atas saja yang bisa memperoleh pendidikan. Tetapi sekarang itu pendidikan bisa dirasakan oleh semua kasta dari bawah sampai yang paling tinggi bisa punya pendidikan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan. Tambah semangat ya. Berarti tadi malam belajar ya? Iya. Setiap hari belajar ya? Baik, kalau sudah baru lanjut. Terima kasih ya. Nah, itu ya kira-kira pesan yang sudah kalian sampaikan tadi bahwa ada perbedaan antara pola pendidikan masa penjajahan dengan pendidikan sekarang. Jadi kalian mengamati itu. Lalu penyampaian tadi dari OSIN, dari kelompok 2 bilang begini ya. Oh ada ya, bahwa guru itu sekarang dari teman belajar, beda dengan guru yang dulu. Ya, guru yang dulu, sistemnya berbeda ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nanti dalam kelompok ini nanti kembali siapkan alat tulisnya kalian sehingga kita masuk pada diskusi kita nanti ada LKPD yang nanti saya bagikan untuk kita mengerjakan. Ini untuk review materi ya. LKPD-nya. Silakan ketua kelompok menyiapkan. Ini presentasinya dengan materinya, lalu ini LKPD. Silakan satu. Silakan ya. Ini satu. Baik, semua praktikal di LKPD dan juga Bang Azhar yang LKPD. Baik, nah di sini perhatikan kajian kita pada hari ini ya, itu tentang dampak imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Nah itu kita akan melihat ada 2 poin itu saja. Ada 2 poin yang nanti kita kaji, yaitu dampak ekonomi dan pendidikan. Ekonomi dan pendidikan. Nah silakan kalian itu mencari buku yang ada, gunakan HP, buku yang ada, lalu Anda menyelesaikan pokok permasalahannya itu adalah tentang ekonomi dan tentang pendidikan. Nah itu yang harus kalian selesaikan. 2 pokok permasalahan tentang masalah ekonomi dan masalah pendidikan. Perhatikan LKPD-nya di dalam ada pertanyaan yang harus diselesaikan, lalu Anda juga mencari kajian literatur buku yang ada itu untuk mereview kembali materi. Ya, sekarang kalian menyelesaikan dalam kelompok. Ketua kelompok supaya bisa untuk memperhatikan kembali. Silakan untuk mengerjakan. Ayo kita berdiskusi.
beri waktu 15 menit ya. 15 menit untuk mereview kembali ya materi, cari di buku yang ada lalu selesaikan lengkapi dulu. Ini satuannya nanti bisa untuk mereview. Tulis tentang masalah kita dapat satu orang yang menulis 15 menit ya dari sekarang. Ayo perhatikan, bisa dicari di HP bisa juga. Bagaimana kalau ini? Misalnya satu dia bisa untuk 20 menit. 15 menit ya sekarang. Ini namanya kita berkolaborasi. Kerja kelompoknya seperti ini supaya kita menemukan pokok persoalan permasalahan kita. Ya. Kolaborasi sehingga kita mudah untuk menjawab soal yang ada, lalu kita bagaimana mencari isi dari materi ya tentang ekonomi yang tadi. Supaya satu orang yang bisa bergerak. Boleh ya, gunakan HP silakan. Ini sebentar ya. Jangan lupa ya tulis nama kelompok dia di sini di KPD itu.
Ya. Kira-kira bisa apa dulu? Recording in progress. nanti baru dirembuk supaya bisa menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Bagaimana, ada pertanyaan silakan? Masalah itu ekonomi yang mau jadi bahan. Nah, ini yang sampai berapa? Ini yang kalau ada permasalahan tanya ya, ada permasalahan diberikan. Saya pun sedih setelah nama.
perhatikan aja, perhatikan. Kalian ada kerjasama ya, bisa mengelompok. Kelompok 4, kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah, kelompok 3. Perhatikan sana. Sudah? Ini kan tentang kamu ya. Cepat bantu teman ya. Secara gambaran umum ya, secara umum bagaimana permasalahan tentang ekonomi dan juga pendidikan. Apa saja yang mau saya sampaikan sebentar kepada berkaitan dengan ekonomi seperti ini, berkaitan dengan pendidikan seperti ini. Ya. Sudah jawab semua itu? Mana? Lalu ini bisa juga ke sana. Kira-kira ke sana apa yang mau ada? Baik, kelompok 4 sudah ya, kelompok 4 sudah, kita menunggu kelompok yang lain.
sini kelompok satu miliar. Jangan lupa nanti kelompok dua ke situ. Jangan lupa. Baik, kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Kita masuk kelompok yang lain. Tentang pendidikan, dampak pendidikan. Itu nanti sebenarnya masuk dalam diskusi ya, diskusi hal yang sehingga baik. Kalau kelompok 3 sudah, kelompok ini kelompok siapa? Sebentar ya. Kelompok 2, kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Kelompok 4 ya. Ayo.
Baik, cepat ya, supaya kita mulai untuk presentasi. Kelompok 3 sudah. Bagaimana kelompok ini? Sudah ya, di sini sudah ya? Sudah ya? Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 2 belum. Belum kelompok 2. Kelompok 4 sudah ya? Sudah, kelompok 4 1 3 4 sudah. Tinggal kelompok 2. Bagaimana? Belum ya? Baik, cepatnya supaya kita bisa untuk presentasi. Jadi presentasi yang mulai materinya, lalu ke FSD. Sudah? Sudah ya? Baik, sudah. Dari kelompok 2 juga sudah menyelesaikan pekerjaan. Baik, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Semuanya berdiri. Baik. Sebelum kita presentasi, kita punya hasil pekerjaan kita pada hari ini. Ya, ikuti saya. Konsentrasi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Baik. Ayo mesin silakan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Masih Pagi, semangat? Osi. Baik. Mari kita, sebelum kita lanjutkan dengan hasil diskusi kita, mari kita awali dengan sebuah ide. Oke.
hasil permasalahannya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Hah? Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, silakan. Kalau kelompok 3 yang kita berikan kesempatan. Kita kelompok 3 dulu. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Bapak Guru dan teman-teman kelompok lainnya. Kami akan mempresentasi hasil diskusi kami di pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mohon perhatiannya. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, di pagi hari ini kami akan mereview tentang materi kami dari dua permasalahan, yaitu dampak penjajahan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Yang pertama yang dibahas itu dampak penjajahan di bidang ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi kolonial Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bentuk pengaruh tersebut yaitu perluasan kegiatan ekonomi kolonial, perkembangan permodalan, perkembangan industri, serta pergeseran kepemilikan tanah dan mata pencarian. Perluasan kegiatan ekonomi kolonial ditandai dengan industrialisasi. Hasilnya masyarakat Indonesia mengenal komoditas baru dalam sektor perdagangan. Kegiatan ekonomi pemerintah kolonial juga meluas ke sektor perkebunan dan pertambangan. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaraan hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kami gunakan hingga hari ini. Jadi kereta api yang tong lihat di televisi atau teman-teman pernah naik juga, itu adalah suatu dampak yang ada karena bangsa Belanda datang ke Indonesia, yang sampai saat ini masih kita bisa lihat dan beberapa dari kita pernah merasakannya. Kemudian karena tujuan Belanda Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan kereta api dan jalan raya. Bahkan industri pertambangan dan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Namun bukan berarti dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Belanda itu membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun sebaliknya, pembangunan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Belanda justru membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin dalam. Bagaimana tidak, mereka memperlakukan rakyat Hindia Belanda sangat tidak manusiawi. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah. Alhasil kita tidak punya jiwa entrepreneur karena kita hanya diperintah dan diperintah saja. Monopoli dagang yang dibuat oleh VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Dan dari hasil semua itu, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. Jadi karena Belanda itu ingin monopoli atau semua rempah-rempah itu menjadi miliknya, maka Indonesia menjadi tidak sehat dalam perdagangan. Yang kedua, perekonomian tergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Jadi sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia itu, Indonesia kita mengenal dengan pertanian saja, pertanian pangan, yaitu pertanian bahan-bahan untuk pangan. Tapi setelah bangsa Belanda datang dengan kemodernan mereka, pertanian pangan itu di-upgrade menjadi industri perkebunan. Kemudian praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Dan yang terakhir, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Jadi pada sistem tanam paksa ini, Indonesia yang awalnya belum mengenal tanaman-tanaman baru menjadi mengenal akan tanaman-tanaman baru. Tetapi Indonesia di sini hanya sebagai pengecer atau pengedar saja, dan yang melakukan bos dan dosa adalah orang timur asing, orang Cina dan orang timur Jawa.
Ya, untuk masalah yang kedua yaitu dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Bisa kita lihat paling sekarang dari dulu. Mari kita lihat semua 75 tahun yang lalu saat Indonesia belum merdeka dan masih berada dalam percakapan Belanda. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana asal mula lahirnya pendidikan Indonesia? Munculnya pendidikan di Indonesia tidak lepas dari dampak kolonialisme Indonesia. Jadi pendidikan sekarang itu juga merupakan dampak dari para penjajah yang menjajah kita. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis. Politik etis ini adalah dampak Belanda melakukan balas budi atas segala hal yang diberikan, yaitu dalam bidang irigasi, pendidikan, kemudian dalam bidang transmigrasi. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Jadi pendidikan ini pemerintah Belanda lakukan karena mereka menganggapnya sebuah hal yang penting karena untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai sektor di swasta maupun pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah mengandung sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Jadi tadi yang pernah kita bahas sebelum kita masuk itu, pendidikan itu hanya bisa dianyam oleh orang-orang berstatus menengah ke atas atau orang-orang bangsawan. Jadi rakyat-rakyat jelata itu dulu itu belum bisa mengenyam pendidikan seperti kita sekarang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil dan terdidik. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikan sendiri. Akibatnya, perkembangan pendidikan dan pengajaran Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang punya jabatan lah yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan lainnya. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintahan kolonial Belanda antara lain adalah sekolah angka 1 atau Ongko 1, ST yang sekarang ini kita kenal dengan SD atau sekolah dasar. Kedua sekolah DU atau Sweden Class. Itu adalah tingkat pertama pada masa pemerintahan Belanda. Habis itu setelah itu ada Paradis in School atau HIS dan yang lainnya. Dari hal yang telah kami jabarkan tadi, ada beberapa dampak dari penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia. Yang pertama itu munculnya golongan-golongan terpelajar Indonesia. Yang kedua munculnya bahasa Indonesia bisa membaca, menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang sudah di luar. Oke, setelah mereview materi yang tentang ekonomi dan pendidikan, kami akan menjawab pertanyaan pada lembaga KPD yang diberikan kepada kita semua. Pertanyaan pertama yaitu, kedatangan penjajah bangsa Barat malah justru memperburuk keadaan ekonomi bangsa kita. Dalam bidang ekonomi, praktik kolonialisme dan liberalisme Indonesia, kami diminta untuk menguraikan dampak ekonomi dan dari penjajah bangsa Barat. Jadi teman-teman, dari hal yang telah kita sama-sama kami review tadi, dapat kita ambil beberapa dampak, yaitu yang pertama, monopoli dan penguasaan daerah. Jadi Belanda itu memonopoli atau mengambil semua hak yang dimiliki masyarakat di suatu daerah. Yang kedua, perekonomian kita bergeser dari pertanian menuju industrialisasi. Dan yang ketiga, dibenarnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, uraikan dampak penjajah bangsa Barat dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ada beberapa dampak yang tadi kami uraikan. Yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar atau orang-orang yang pintar dalam berpikir. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Jadi bangsa Indonesia bisa membaca, menulis, bisa menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda walaupun masih murah dan belum diakui keberadaannya. Tetapi bangsa Indonesia sudah mengerti dan terampil serta terdidik. Yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar. Oke, untuk soal yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang bisa kami ambil dari dampak negatif dan dampak positif dari kolonialisme di Indonesia. Jadi terkait dua hal tadi, ekonomi dan pendidikan, ada beberapa nilai kalian. Nilai pertama, nilai berani maju. Yang kedua, nilai nasionalisme dan patriotisme antara para pemuda dan pendiri bangsa. Yang ketiga,
nilai semangat menuju perubahan karena dengan adanya ekonomi dan pendidikan bangsa Indonesia mampu berubah. Dan yang terakhir adalah nilai untuk melawan dan mengusir penjajah. Oke. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa untuk menyaksikan hasil diskusinya mereka. Silakan saya kembali ke Oke, kelompok. sekian presentasi kami. Kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan kelompok 4, kami persilakan. Baik, dari moderator kelompok 3 ya, memberikan kesempatan kepada kalian kalau dalam presentasinya mereka masih ada yang kurang yang harus ditambahkan ataukah dalam bentuk pertanyaan. Kalau kurang bisa ditambahkan. Ya, apakah sama atau tidak dengan jawaban ataukah presentasi dari kelompok 3? Silakan. Baik, dari kelompok 2 silakan. Ada pertanyaan untuk mereka, silakan. Kelompok 2 belum. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk mereka, silakan. Kelompok 4 silakan. Ada pertanyaan untuk mereka? Ada. Baik, terima kasih. Terima kasih pada kesempatan telah diberikan untuk kami kelompok 1 karena akan membacakan pertanyaan. Buatlah perbandingan pola pendidikan masa penjajahan Eropa dengan pendidikan kita sekarang yang ada di Indonesia. Bagaimana penerapannya? Coba diulang kembali pertanyaan. Buatlah perbandingan pola pendidikan masa penjajahan Eropa dengan pendidikan kita sekarang yang ada di Indonesia dan bagaimana penerapannya. Baik, tentang pola perbandingan pada masa penjajahan dan juga yang sekarang ya. Baik, pola perbandingan dalam hal pendidikan. Kelompok 1 ya. Kelompok 4 silakan, ada pertanyaan untuk mereka, silakan. Ada pertanyaan untuk mereka, silakan. Ya, bisa. Silakan. 1 tentang pola perbandingan yang mereka silakan. Kami dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang polis perdagangan yang diterapkan oleh BOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari perdagangan internasional sebagai dampak ekonomi? Baik, 2 pertanyaan tentang bagaimana pendapat kelompok Anda tentang praktik monopoli ya, praktik monopoli. Berarti dalam hal ini berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi. Baik, kelompok 4 terima kasih. Kelompok ini ada pertanyaan, silakan. Ayo, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Berdiri. Baik, terima kasih. Kami akan kasih pertanyaan untuk kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi uang selama penjajahan Belanda? Apakah sistem ekonomi uang pada masa itu berhasil? Coba jelaskan dengan jelas. Baik, terima kasih tentang sistem ekonomi juga. Baik, saya kembalikan ke kelompok 3. Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain. Silakan. Pertama tentang pola perbandingan, bagaimana? Silakan. Pertama-tama kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 atas pertanyaan yang diberikan. Kami sangat mengapresiasi pertanyaan berikut. Untuk selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1 tentang buatlah pola perbandingan pendidikan pada masa penjajahan Eropa dengan pendidikan kita sekarang yang ada di Indonesia. Jadi dari hasil yang telah kami uji, ada beberapa pola yang dapat kami berikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu
pola pendidikan yang pertama tentang siapa saja yang bisa masuk menjadi siswa atau bisa mengenyam pendidikan. Yang pertama, pada masa pemerintahan penjajahan Belanda dan sekarang, dulu dikenal dengan sistem kasar yang telah kami uraikan tadi, bahwa hanya orang-orang kelas menengah ke atas yang bisa mengenyam pendidikan. Misalnya keturunan raja, bangsawan, pengusaha, orang-orang politik, hanya anak-anak mereka atau keturunan mereka saja yang bisa mengenyam pendidikan pada masa itu. Tapi zaman sekarang kita semua ini bisa mengenyam pendidikan, mau kita anak presiden, mau kita anak guru, mau kita anak orang miskin sekalipun, kita bisa mengenyam pendidikan sampai ke pendidikan paling tinggi. Kemudian struktur pendidikan atau struktur sekolah pada masa itu. Struktur sekolah pada masa itu juga tidak jauh berbeda dengan sekolah kita pada masa sekarang. Bisa kita lihat, bisa teman-teman ingat yang tadi kami review, sekolah zaman dulu itu dikenal dengan tingkat sekolah pada masa Belanda itu ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan sampai tingkat tinggi. Kalau dulu sekarang kita mengenalnya SD, sekolah dasar, dulu itu namanya sekolah angka 1 atau ST, yang nanti bisa dampaknya dalam hal budaya itu Indonesia menyamakannya sebagai SD. Yang kedua sekolah 2 atau sekarang mungkin namanya SMP, dan yang ketiga SMA, yaitu kalau teman-teman pernah belajar sejarah, pernah teman-teman dengar dengan kata muluk, itu dulu sekolah SMA. Dan yang ketiga yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang pada zaman dahulu itu adalah Sofia, atau yang cikal bakalnya sekarang kita kenal dengan Universitas Indonesia. Ya. Jadi pola penerapan pendidikan pada masa penjajahan Belanda itu tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan sekarang. Hanya saja dulu itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, dan terjadi beberapa serapan kata yang sekarang mengubahnya menjadi nama Indonesia sendiri. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat kelompok kami tentang praktik monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Ya, jadi dampak dari diterapkannya perdagangan oleh VOC yaitu Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena barang-barang atau rempah-rempah perdagangan yang ingin Indonesia jual ke tempat lain itu dimonopoli oleh VOC, sehingga VOC menjadi salah satu perusahaan yang menerima rempah-rempah. Tetapi menerima ini juga VOC membayarnya dengan tidak manusiawi, yaitu membayar dengan harga yang murah, tidak ditentukan oleh VOC sendiri. Maka rakyat Indonesia mengalami keterpurukan dalam hal finansial dalam bidang rempah-rempah. Mana kalau misalnya dulu itu, sekarang itu kalau kita jual pala, kalau di Ambon kita jual pala, cengkeh itu bisa 1 kilo itu bisa ratusan ribu. Dulu itu VOC menetapkannya cuma beberapa persen saja dari hasil mereka dan yang lain-lainnya. Maka menyebabkan terjadinya penurunan atau keterbelakangan Indonesia dalam kancah perdagangan internasional, karena hanya ada satu jalur bagi masyarakat untuk menjual produk atau rempah-rempah mereka. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan ekonomi uang. Betul? Ekonomi uang. Ya, bisa ulang soalnya kan? Bisa diulang. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi uang di zaman penjajahan Belanda? Apakah sistem ekonomi uang pada masa itu berhasil? Coba jelaskan dengan ini. Tentang sistem ekonomi ya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi ya. Ada yang mau menambahkan silakan. Ada yang mau menambahkan? Mau menanggapi? Silakan. Yang sebelum ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Dari kelompok ini silakan. Silakan dari kelompok ini silakan.
Ada yang mau menambahkan silakan. Silakan. Ayo teman-teman kelompok ini silakan. Hah? Bagaimana? Memi perhatikan di sini, perhatikan. Perhatikan ya. Baik, sudah silakan Bu. Perhatikan teman kelompok 3 ya. Silakan. Ya, pertama kami minta maaf atas ketidaknyamanan. Jadi teman-teman, bagaimana ya, apa yang dimaksud dengan ekonomi uang pada masa pemerintahan Belanda, yaitu ekonomi uang adalah kondisi di mana masyarakat Indonesia menggunakan uang sebagai sarana transaksi dan pembayaran pada masa pemerintahan Belanda. Ekonomi uang mulai diterapkan pada masa produksel atau tanam paksa. Jadi pada masa itu yang membuatnya itu, kalau tidak salah itu Raffles membuat tanam paksa, sehingga dari tanam paksa itu juga Raffles membuat masyarakat mengenal yang dinamakan dengan ekonomi uang untuk pembayaran transaksi dan pembayaran dari hasil tanam paksa mereka dijual ke Belanda, kemudian Belanda akan memberikan uang sebagai transaksi mereka, dan hal itu yang disebut dengan ekonomi uang. Jika kurang tepat, kami bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menambahkan jawaban kami. Bagaimana? Ada yang bisa menambahkan tentang sistem ekonomi uang? Silakan. Silakan kelompok 3 ya, kelompok 2 ya. Menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh teman kelompok 3. Dari kelompok lain bisa untuk menambahkan, bisa ya. Baik, tentang pokok permasalahan yang pertama tadi tentang bagaimana pola perbandingan tentang pendidikan pada masa penjajahan dan juga pada masa penjajahan dan juga saat sekarang. Lalu yang berikutnya ya, itu tuh bisa kita untuk tentang sistem ekonomi uang kita bisa untuk menambahkan. Silakan. Baik, dari kelompok ini silakan. Bisa untuk bagaimana? Bisa menyangga dari hasil. Silakan berdiri. Silakan. Ya silakan. Kosin silakan. Untuk kelompok silakan. Perhatikan. Kelompok 3 ya, dari kelompok 3 ya. Ya, saudara dari kelompok 3 itu tepat, tapi saya ada tambahan sedikit saja. Jadi dulu mata uang mata Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, itu mereka akan menggunakan uang logam dan uang kertas. Dari situ mereka akan menggunakan uang dan uang dijadikan transaksi dan pembayaran. uang dijadikan transaksi dan pembayaran. Baik, seperti itu ya. Ya. Sangat baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Ada pertanyaan untuk mereka? Silakan untuk kelompok ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan lanjutan silakan. Tentang pola penerapan pendidikan tadi. Dan lalu tentang sistem ekonomi
Yang ini tentang sistem monopoli, ya, praktik monopoli perdagangan. Baik, ada lagi pertanyaan untuk mereka, silakan. Sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok yang kedua. Ayo silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada. Dari ini tentang perbandingan tentang perang atau kan? Ada tidak? Hah? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3, berarti nanti kita lanjut ke presentasi kelompok 1 atau 2 atau 4, ya. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok ini juga. Baik, secara gambaran umum yang disampaikan oleh kelompok 3 adalah bagaimana tentang mereka sudah menjelaskan tentang perbandingan tentang penerapan pendidikan, ya. Pada masa penjajah pasti berbeda dengan pendidikan kita sekarang, tetapi bahwa pendidikan kita sekarang itu adalah bagian dari keberlanjutan dari masa penjajah sampai sekarang. Nah, lalu dalam praktek monopoli perdagangan itu bahwa mereka menyampaikan bahwa itu adalah VOC mempunyai peran penting dalam praktik perdagangan, monopoli perdagangan. Baik, terima kasih. Kelompok yang berikutnya silakan. Silakan dari kelompoknya kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya kalian. Di mana silakan? Ayo silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan. Ayo silakan. Gimana? Secara gambaran umum tentang pokok permasalahan tadi itu tentang ekonomi dan pendidikan. 2 pokok permasalahan ini. Ayo silakan. Jangan malu-malu. Ayo silakan menyampaikan secara tentang 2 pokok permasalahan itu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 2, dan kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Untuk waktu saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mereview materi sebagai hasil diskusi kelompok kami. Bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya, pos, anyar, dan lain-lain yang sudah disampaikan juga oleh kelompok 3 tadi. Dengan sistem tanam terpaksa dengan tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat jalan kereta api yang sekarang juga dipakai di Indonesia sekarang, kayak dari Jawa ke Makassar dan lain sebagainya. Dan berkembang di Indo Belanda punya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia. Mereka juga membangun waduk dan irigasi. Namun berarti dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Belanda itu membawa kemakmuran bagi rakyat. Nah, dari kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia, mereka membuat waduk serta irigasi. Pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh Belanda justru membuat pemerintah rakyat Indonesia kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka paksa dan bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru, munculnya perdagangan perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai Indonesia.
politik dilakukan oleh pemerintah kolonial, swasta, pemerintah usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan, pegawai, administrasi, dan lain sebagainya. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Cuma yang mendapatkan pendidikan keturunan raja yang mempunyai jabatan. Pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 bukan kecenderungan politik dan kebudayaan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan, masyarakat mempunyai jabatan. Pula yang mendapatkan jabatan pendidikan seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintahan kolonial Belanda antara lain sekolah kelas 1, Ongko atau yang dikenal sekolah dasar. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, dari kelompok ini nanti kita berikan pertanyaan ya, untuk kelompok 2 dengan satu pertanyaan silakan untuk mereka. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kami kelompok 2 akan berwaktu untuk kelompok lain yang pada ada pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan ya, bisa ya, satu pertanyaan. Satu. No, ada. Ini. Silakan. Atau yang kelompok ini silakan. Bagaimana kesan kehadiran kita sebagai pemuda masa kini dalam pengembangan nilai pendidikan dan ekonomi dalam masa pemikiran masa tidak dan masa sekarang. Baik, bagaimana tentang apa ya? Tentang pendapat mereka ya. Bagaimana pendapat Anda tentang peran kita sebagai pemuda ya? Peran kita sebagai pemuda dalam mengembangkan pendidikan dan juga ekonomi, sehingga kita bisa membuat perbandingan antara masa penjajahan dengan masa sekarang. Baik, kembalikan ke kelompok 2, silakan. Ada pertanyaan lagi silakan mereka? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, terima kasih wakil dari para kelompok 1 karena akan menanyakan pertanyaan kami. Wujudnya sistem transportasi merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kita gunakan hingga hari ini. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Bagaimana pendapat Anda tentang sistem transportasi ya? Dampak dari transportasi itu yang kita rasakan sekarang. Ya. Ini pertanyaan tentang peran kita sebagai pemuda dalam mengembangkan tentang pendidikan dan ekonomi, sehingga kita bisa membuat perbandingan antara masa penjajahan dan masa sekarang. Nah, lalu bagaimana ini tentang dampak yang kita rasakan dalam bidang transportasi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Kelompok 3 dan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana peran kita sebagai pemuda masa kini dalam mengembangkan nilai pendidikan dan ekonomi dalam konsep pemikiran kita. Kalau dulu pada masa penjajahan itu kita pendidikan susah. Kita sudah tadi Pak Guru jelaskan juga tadi kita menonton video, mereka memegang sekali untuk mengikuti jalan yang kecil-kecil. Tapi sekarang kita sudah ada transportasi seperti AMB. Di sini terlindungi AMB, ojek, taksi dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ekonomi bagaimana? dalam hal ekonomi, Bagaimana peran kita? Silakan. Kan selalu ada keterkaitannya, selalu
itu ya? Ayo silakan. Kan dalam peran ekonomi tadi kita sudah mendengar bahwa tentang penerapannya. Contoh masa penjajahan itu kan, masa penjajahan itu tentang praktik monopoli perdagangan ya. Nah, lalu bagaimana kalau praktik monopoli perdagangan itu berlaku sampai sekarang? Apa peran kita untuk ya? Peran kita untuk melawan praktik monopoli perdagangan itu seperti apa? Silakan, saya kembalikan ke kelompok kalian. Kalau untuk ekonomi kita sekarang kita negara maju, belum berkembang dan sudah maju. Negara kita ini dengan undang-undang, jadi pasti ya kalau kita membuat hal seperti itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Oh baik, terima kasih untuk tangan untuk wasit ya. Peran kita terhadap tentang praktik monopoli itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Nah, mengapa demikian? Karena saat sekarang itu kita istilahnya yang disampaikan dia bahwa kita sudah negara berkembang, dikatakan negara berkembang dan juga negara maju. Nah, sehingga pemikiran kita dalam hal ekonomi semua diatur dalam undang-undang. Nah, sehingga pemberlakuan tentang praktik monopoli perdagangan itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau mau berlaku berarti sistemnya sudah apa? Sistemnya kembali ke masa penjajahan. Nah, itu. Ya. Baik, terima kasih ya tentang peran. Lalu pertanyaan dari kelompok ini bagaimana? Tentang sistem transportasi, dampak yang kita petik, yang kita ambil. Silakan. Tentang transportasi ya. Silakan mesin. Ada yang mau menambahkan silakan dari kelompok ini tentang bagaimana peran ataukah dampak tentang yang kita rasakan sekarang tentang transportasi. Ya. Transportasi. Ayo silakan. Silakan diulang kembali. Soalnya adalah munculnya sistem transportasi merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kita gunakan hingga hari ini. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang pernyataan tersebut? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok satu ya. peran Dampak dalam hal transportasi itu kan bagian dari tentang masa pada masa penjajahan sehingga membawa pengaruh perubahan kita sekarang. Silakan. ya dampak pada transportasi itu yang bisa dengan kereta api yang sekarang kan kita pakai sebagai alat transportasi perjalanan pada masa dulu dan sekarang itu pada transportasinya rel kereta api. Lalu yang kalau kita rasakan sampai saat ini, yang kita mungkin di Bintuni ini transportasi, Jalan raya. Selain itu apa lagi? Kapal. Apalagi silakan. Pesawat. Oh ya, seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan silakan dari kelompok ini. Kelompok keempat. Tidak ada. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, baik. Jadi setelah kalian berdiskusi tentang pokok permasalahan yang kita kaji hari ini tentang masalah ekonomi dan pendidikan, kalian sudah membuat sebuah perbandingan bagaimana tentang pola penerapan pendidikan masa penjajah dengan pendidikan sekarang. Lalu bagaimana tentang penerapan ekonomi pada masa penjajah dengan masa sekarang. Itu kalian sudah membuat sebuah perbandingan dan juga cukup. Saya merasa tertarik dengan kalian karena memang hari ini kalian menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu antara kelompok 3, kelompok 2 itu dengan sangat baik sekali. Bagaimana kalian menganalisa bahwa pola penerapan pendidikan setelah masa penjajah berbeda dengan sekarang. Tentang penerapan transportasi,
yang masa penjajah beda dengan sekarang. Jadi kita bawa itu menjadi bagian dampak. Nah, ada yang mau berikan kesimpulan silakan. Yang mau berikan kesimpulan silakan. Kelompok 4 atau kelompok 1 silakan. Menyimpulkan kembali tentang dampak ekonomi dan pendidikan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan kelompok 3 dengan kelompok 2. Silakan menyimpulkan kembali, silakan. Ayo silakan menyimpulkan kembali tentang tadi kan pertanyaan tentang perbandingan, ya, tentang perbandingan penerapan pendidikan dan ekonomi. Nah, mengapa demikian? Kita harus buat sebuah kesimpulan. Atau dari kelompok ini mau menyimpulkan kembali, silakan. Kelompok ini mau menyimpulkan, silakan. Menyimpulkan secara garis besar tentang dampak dalam bidang ekonomi dan pendidikan yang sudah kalian bahas tadi. Ayo silakan. Ya, kelompok ini silakan. Mas Rido berdiri, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menyimpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini, yaitu dampak kolonialisme dan bidang ekonomi dan pendidikan. Yang pertama, dampak dari bidang ekonomi yaitu dampak-dampak yang kita rasakan itu kita sudah mulai mengenal uang hingga saat ini, mulai mengenal perdagangan dan berani mengambil risiko untuk berdagang dengan dan bersaing dengan orang-orang luar negeri. Dampak dari bidang pendidikan itu contohnya seperti yang sekarang kita rasakan. Pada zaman dahulu sekolah-sekolah harus orang-orang yang punya uang, orang-orang yang berdarah raja, orang-orang Belanda. Tapi sekarang yang bisa kita rasakan, orang-orang yang berekonomi rendah juga bisa merasakan sekolah, bisa merasakan pendidikan dan akses untuk ke kota, ke desa sudah bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Cukup, terima kasih tepuk tangan untuk silakan duduk baik. Nah, jadi sebagai bagian kesimpulan, dia sudah menyampaikan secara gambaran umum. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, dampak kita melihat kembali tentang dampak ekonomi ya, dampak ekonomi pada masa penjajahan itu. Yang pertama sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi dengan tepat, bahwa yang pertama itu adalah tentang pemberlakuan sistem tanam paksa. Nah, tanam paksa ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan apa? Ekonomi uang. Dari ekonomi uang itu pasti kita mengenal tentang jenis tanaman yang baru. Bahwa dampak dalam ekonomi itu adalah penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman yang baru. Lalu yang kedua, munculnya apa? Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah secara gambaran umum tentang dampak dalam bidang ekonomi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dampak dalam bidang pendidikan itu adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia sudah bisa membaca dan menulis seperti kita sekarang. Kita yang sudah pandai membaca, pandai menulis, akhirnya kita melangkah untuk ke sekolah. Ya. Kalau kita tidak pandai untuk membaca dan menulis, pasti kita tidak bisa untuk ke sekolah. Ya. Nah, tempat inilah, ruang inilah, kelas inilah yang menjadi modal untuk kita mengembangkan pendidikan. Sehingga kita membuat perbandingan tadi. Nah, Pak Guru, perbandingan pada masa pendidikan pada masa penjajah seperti ini, ya. Penerapannya itu seperti ini pada masa Belanda. Lalu beda dengan penerapan pendidikan pada masa sekarang yang sudah kita rasakan itu. Nah, itu adalah tentang bangsa Indonesia sudah bisa membaca dan menulis. Lalu yang ketiga itu adalah bangsa Indonesia menjadi tahu tentang perkembangan yang terjadi di luar negeri.
Contoh kita sudah bisa untuk mampu belajar tentang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga kita belajar di sini orang yang di luar bisa untuk melihat, menonton, mendengar. Ya, itu bisa. Ya, itu kena salah satu hal dari tentang dampak pendidikan. Makanya kita harus rajin sekolah. Jadi anak yang pintar, jadi anak yang baik. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, untuk hari ini diskusi kita berjalan dengan baik, terus pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kira-kira kesan apa yang Anda petik? Kesan apa yang Anda petik dalam proses pembelajaran kita hari ini? Silakan. Yes, Ya, kesan yang bisa saya ambil dari pelajaran kita hari ini sebagai anak-anak muda penerus generasi bangsa Indonesia, kita mengajar ulang dari apa yang telah terjadi dari tahun penjajahan kita, di mana pendidikan hanya bisa dikenal oleh para bangsawan dan orang-orang tertentu. Tetapi sekarang itu kita akan menjadikan beri syukur kepada Tuhan bahwa kita semua, walaupun dari orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah, tapi kita bisa mengenyam pendidikan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada sekolah, kepada guru-guru karena senantiasa mengajar kita menuju masa depan kita lebih baik. Terima kasih. Baik. Untuk nomor 3 hari ini Pak Guru menerima dengan nilai 100. Bintang berapa ini? Bintang? 3. Bintang berapa? Bintang 1. Kalau lebih bintang lagi Pak Guru tambah bintang 2. Kalau yang masih kalau hari ini dia masih tidak sibuk dengan aktivitas diskusi, nanti Pak Guru kasih yang ini. Aktivitas yang ini ya. Kalau bintang ya, oke. Semuanya hari ini bintang semua hari itu. Terima kasih. Sekarang siapkan alat tulis kalian. Siapkan alat tulis kalian, kita masuk ke evaluasi. Jadi evaluasi ini hanya 3 nomor, pilihan ganda saja, 3 nomor. Tulis nama, lalu jawab. Masing-masing ya. Oke. Silakan langsung. Ini disusun baik. Hasil pekerjaan kalian kumpul ya. Disusun baik rapi itu hasil pekerjaan, lalu dikumpulkan. Ini. Silakan soal evaluasinya. Ini. Tulis nama, evaluasi. Untuk kerjakan ini, tulis nama di atas. Pilihan ganda 3. Saya butuh waktu 2 menit. 3 nomor. Tulis nama. Sudah tulis nama lalu selesaikan evaluasi. Ketua kelompok masing-masing hasil pekerjaan presentasi diskusi kalian dikumpulkan ya, susunnya rapi dikumpulkan. Lalu evaluasinya itu dikumpulkan juga di atas meja. Nanti sebentar baru diambil. Tulis nama evaluasi. Sudah. Kerja masing-masing ya? Kerja masing-masing. Evaluasi itu masing-masing kerjanya.
presentasi tadi disusun. Sudah, kalau sudah dikumpulkan di atas. Kalau sudah kumpulkan. Langsung kumpul dengan pekerjaan presentasinya kalian. Ya semua dikasih rapi. Kasih rapi. Kasih rapi semua. Buku dikasih rapi. Pekerjaan simpan di sini ya. Pekerjaan diskusi, evaluasi dan juga buku disimpan mereka. Sudah ya? Ya, kelompok ini dikumpul ya. Bukunya disusun rapi. Pekerjaan presentasinya dikumpul sini. Ya, kumpul. Kalau sudah selesai kumpul. Kumpul, semuanya kumpul rapi ya. Pekerjaan kalian kumpul rapi. Buku juga dikumpul rapi. Rapi. Semuanya. Ini sudah itu. Evaluasi 3 nomor saja. Sudah dikumpulkan. Pekerjaan tadi kalian dikumpulkan. Sudah ya? Kalau sudah semuanya kumpul rapi. Baik. Kumpul rapi semuanya. Rapi. Sudah ya? Yang di sana ya. Kumpul. Itu. Oke, kumpul. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Ingat ya. Ingat ini ya. Tetap perhatikan ini ya. Perhatikan semua di depan. A tambah B tambah C sama dengan artinya Aku belajar cinta sejarah. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan itu kita masuk pada materi yang baru tentang Sumpah Pemuda. Saya mengharapkan supaya kalian mencari kembali materi tentang Sumpah Pemuda, literatur tentang Sumpah Pemuda, dicari untuk kita pelajari pada minggu yang mendatang. Tapi jangan lupa pembelajaran kita hari ini pulang dipelajari kembali, direfleksikan kembali apa yang kalian dapat hari ini supaya menjadi apa? Menjadi bekal untuk kita baik, menjadi bekal untuk kita pelajaran yang baik. Terima kasih. Selamat siang. Baik, ketua kelas pimpin kita dalam 20 menit. Semuanya sopan yang kita mengikuti. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk belajar kita kali ini, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Siap berdiri. Ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Itu boleh, tenang dulu.